Ya baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, kita kembali di Usai Menjawab, mensyukuri nikmat kemerdekaan. Ada lagu kemerdekaan kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya, ya, yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman. Di dalam lagu itu ada kalimat, ya, hiduplah jiwanya, hiduplah badannya. Nah, apa arti mana? Di sini hidup jiwa dulu, jiwa dulu baru badan kita. Jadi kita juga harus begitu. Bangsa Indonesia ini harus memperbaiki jiwa dulu, jiwa yang sehat, jangan jiwa orang gila. Kalau jiwa orang gila memimpin negara, negara ini tidak akan maju. Tapi jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang sehat terdapat akal yang waras. Mensana eng konfor mensano. Betah ya. Dalam jiwa yang sehat terdapat kesehatan, ya, pikiran yang waras. Jadi jiwa itu harus jiwa maju, jiwa membangun negara. Tapi setelah jiwa kita itu hidup, ya, ingin merdeka, ingin bersaing dengan bangsa lain, ingin maju ekonomi, maju kebudayaan, maju agama, perlu juga orang-orang yang sehat. Sehat badannya. Jangan orang-orang sakit memimpin negara, jangan orang-orang tua. Yang tua-tua kali sebenarnya nggak usah lagi lah, ya. Sudah 70-an tuh bagaimana memimpin negara, sakit urat, sakit je. Tapi ketika orang-orang muda tidak tampil, tidak salah juga, ya, orang tua tampil. Silakan, ya. Yang jelas, ya, bagus sekali penempatan kalimat itu. Hiduplah jiwanya, hiduplah badannya. Jadi jiwa dulu. Semangat merdeka itu dari jiwa, semangat membangun itu dari jiwa. Jadi itu bagus sekali di situ. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kadang-kadang, ya, nikmat yang berlebih-lebihan diberikan oleh Allah SWT juga orang itu akan lupa mensyukurinya. Maka perlu juga di negeri ini orang-orang yang hidup sederhana. Dari orang yang hidup sederhana selalu bisa memberi pencerahan, memberi pencerahan kepada orang-orang kaya, kepada pejabat-pejabat tinggi, supaya orang-orang kaya itu dan pejabat tinggi itu tidak memperturutkan hawa nafsu. Jadi itu kritikus itu harus orang-orang yang dari kelas sederhana. Jadi di awal kemerdekaan ini ulama sangat banyak mengkritisi Soekarno waktu itu. Ulama hidup di garis sederhana, Soekarno sudah kaya raya, kan? Ulama masuk memberi masukan-masukan, mengkritisi. Ada yang didengar oleh Soekarno, ada yang tidak. Begitu juga masa Soeharto, begitu juga masa lain-lainnya. Termasuk masa Jokowi sekarang pun harus ada orang-orang yang mengkritisi. Jangan begitu banyak orang yang menjilat. Kalau banyak orang yang menjilat, nanti orang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bagaimana menurut Ustaz? Betul, ya? Jadi kalau kita banyak nikmat, sering lupa bersyukur kepada Allah. Contoh yang kecil saja bisa kita bayangkan begini. Kalau misalnya kita naik pesawat, Ustaz, ke Jakarta, tapi kalau cuaca buruk di sana, ya, pesawat itu naik turun, grek-grok itu seperti hampir jatuh. Itu semua orang akan berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bertahlil, mengingat Allah. Tetapi ketika pesawat itu mendapatkan cuaca yang baik, pesawat itu terbang enak kali terbangnya. Itu satu pun kita tidak pernah mendengar orang menyebut Allah. Tidak ada yang menyebut Allah ketika pesawat itu terbang baik. Tapi ketika pesawat itu kekosongan udara, ya, cuaca tidak bagus, itu semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Beginilah hidup ini. Kalau selalu kaya raya, jabatan besar sekali, terus menerus besar,
itu bisa orang melupakan Allah. Jadi perlu ada yang mengkritisi, yang memberi masukan, mengingat supaya orang itu tidak melupakan Allah. Pemirsa CTV yang dirahmati Allah, kita lihat lagi ya SMS yang masuk. Siapa lagi? Sudah ada lagi ya. Selama ini saya lihat kurang yang telepon. Kemarin ada yang telepon, tapi hari ini tidak ada. Iya, ini di WA tidak ada. Kita lihat di SMS ya. Di SMS ada nampaknya ini ya. Kita buka terus ke bawah ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Bukan tadi, salah. Oh, ini ada nih dari siapa nih ya. Maaf Ustaz, dari mana Ustaz mendapatkan nama Muhammad pada nama Soekarno? Kalau boleh Ustaz jelaskan siapa yang menambahkan nama orang? Dari mana sumbernya? Salam dari saya alumni mahasiswa PPKN Unsyah. Baik, maaf tidak ada nih nama adinda kita ini ya. Tapi beliau sudah bertanya sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, dari mana Ustaz mendapatkan nama Muhammad pada nama Soekarno? Kalau boleh Ustaz jelaskan siapa yang menambahkan nama orang, dari mana sumbernya? Salam dari saya alumni mahasiswa PPKN Unsyah. Baik, adinda kita dari mahasiswa PPKN Unsyah. Jadi Ahmad Soekarno itu diberikan oleh Raja ya, oleh Raja Faisal ya. Waktu Soekarno naik haji dulu, kepada Soekarno diberikan nama Ahmad Soekarno, Haji Ahmad Soekarno. Tapi Soekarno juga membawa anak-anaknya waktu itu menunaikan ibadah haji, maka kepada Guntur diberikan Muhammad namanya, Muhammad Guntur Soekarno. Dan Ahmad Soekarno itu sudah terkenal, diakui memang. Jadi sebelum naik haji beliau belum ada Ahmadnya. Jadi bukan Muhammad ya, bukan Muhammad, Ahmad. Jadi sah itu ada apa namanya? Soekarno juga sering menulis setelah pulang dari haji, Dr. Haji Ahmad Soekarno. Soekarno sendiri yang menulis. Jadi demikian Adinda ya. Jadi bukan saya adakan. Jadi Dr. Haji Ahmad Soekarno. Memang sebelum naik haji dia belum ada nama itu. Bagus. Terima kasih banyak ya. Ya, sudah kita jawab. Lalu kita tambahkan ya. Mungkin Ustaz Aulia bisa menambahkan bagaimana kalau bangsa ini tidak mensyukuri nikmat. Apa yang akan mereka tanggung ke depan? Bila seorang hamba tidak mensyukuri nikmat Allah, kita semua, maka Allah akan ditimpakan bala dan bencana kepada kita. Sepatutnya kita mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan implementasi keimanan dan ketakwaan kita. Ada orang merayakan hari kemerdekaan ini dengan mungkin dandut-dandutan seperti Ustadz sampaikan tadi. Ini tidak benar, apalagi ikhtilat ya, mencampur wanita dengan laki-laki, itu tidak benar, tidak haram hukumnya juga. Jadi bagaimana yang benar? Kita bersyukuri nikmat Allah dengan implementasi keimanan dan ketakwaan kita. Jadi dengan
kita mengingat jasa-jasa pahlawan kita, tokoh-tokoh pejuang dulu yang memang bersusah payah seperti Soekarno, Jenderal Sudirman, juga Soekarno Hatta, juga seperti tokoh seperti Jenderal Sudirman yang beliau sampai di hutan belantara, dia bersusah payah mempertahankan demi kita semua, bersusah payah berjuang demi kita semua, demi bangsa ini, demi negara yang kita cintai. Ya. Semoga Indonesia tetap selalu berjaya. Baik. Iya, pemirsa JTV yang dirahmati Allah SWT, ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya, kami ingin mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, wajib kita mensyukuri nikmat Allah. Kemerdekaan itu sebuah nikmat, jadi harus kita pertahankan. Yang kedua, orang-orang yang sudah diberi merdeka itu juga harus memeratakan nikmat kemerdekaan itu. Misalnya dengan merdeka kita mampu membangun. Banyak pajak yang kita kumpul dari usaha-usaha negara itu harus adil, ya. Pembangunannya harus adil. Seluruh Indonesia harus dibangun. Kereta api Aceh harus dibangun dari Banda Aceh sampai ke Medan. 20 tahun setelah dibuat-buat pura-pura daerah Biren, nggak pernah siap-siap lagi. Itu kan pura-pura itu kan penipuan, menipu rakyat Aceh. Padahal kita Aceh butuh kereta api, ya, butuh kereta api. Masa Belanda saja ada kereta api Aceh, sekarang nggak ada. Apa kerjanya tuh orang-orang Jakarta tuh, nipu-nipu orang Aceh. Jadi harus segera siap. Nah, nyo di Biren dekat BO, duduk semua BO. Kalau upload tu, ana lulu. Ini sudah dibuat lagi jalan tol antara Banda Aceh konon sampai ke Medan. Itu kapan? 100 tahun lagi baru siap. Jangan begitulah, harus segera kan. Ini konon mau dibuat dulu sampai PD, sampai Sigli gitu kan. Nah, setelah itu kapan dibuat lagi? Jadi jangan tipu-tipu lagi rakyat Aceh. Apa yang telah dijanjikan kepada rakyat Aceh itu harus dilaksanakan. Karena Aceh adalah daerah modal Republik Indonesia. Tanpa Aceh, Indonesia tidak ada lagi. Waktu itu sudah diambil kembali oleh Belanda. Tetapi alhamdulillah Belanda tidak mampu masuk Aceh. Sehingga radio Rimba Raya yang ada di Banda Meriah sekarang memberitahukan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada, yakni Aceh. Kan maka Biren itu disebut kota juang karena di Biren lah orang berjuang merangkai radio lalu dibawa ke hutan, dinaikkan atas pohon. Gitu kan. Walaupun sekarang Rimba Raya itu masuk wilayah Banda Meriah. Yang selanjutnya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi manusia Indonesia ini harus mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Apalagi wakil presiden kita namanya Ma'ruf juga ya. Ma'ruf Amin. Amin Ma'ruf. Ma'ruf Amin. Jadi mengajak kepada yang ma'ruf itu wajib. Dan mencegah kemungkaran itu juga wajib. Baik pemirsa, karena waktu telah meninggalkan kita ya, hanya sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya ya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang mampu melepaskan diri dari jeratan hutang-hutang yang sangat banyak ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.